Iya. Tapi Pak Dokter silahkan. Saya ke grup sebelah dulu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sehat selalu Pak, jangan kena flu kayak saya. Saya penyintas flu juga Bu. Sudah mulai agak lumayan. Iya, aduh. Terima kasih Bapak. Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sehat dulu. sehat ya, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. sehat. Mbak Yohana, pagi ini sarapan apa? Sarapan bubur ayam, Ibu. Enak sekali, ya ampun. Mas Satria, sarapan apa pagi ini? Izin belum sarapan Ibu. Wah, Takutnya kenapa gulanya bisa? naik ke mata, nanti gulanya naik ke mata Bu. Wasik ya, luar biasa. Mbak Sri Mulyani nih, mantan Menteri Keuangan, sarapan apa pagi ini? Belum sarapan, Bu. Nanti sedikit lagi. Udah biasa Waduh, makan pagi, Bu. oh enggak biasa ya. Oke. Pandi, sarapan apa pagi ini? Puasa Bu, pagi puasa nanti bukanya siang. Septia, gimana puasa juga Septia? Tidak, Ibu. Eh, tadi sarapan apa? Tadi sempat makan coklat. Coklat, tuh di. Pagi. Iya. Riki, Iki, kamu sarapan apa pagi ini? Nasi kuning, Bu. Wih, enaknya ya. Winda, Winda sarapan apa? Masih termute Mbak Winda. Kayaknya jaringannya Winda lagi error ya. Zumratul, sarapan apa? Gogos, Bu. Widih, gogos. Oke. Luar biasa ya. Semua sudah pada sarapan, ada juga yang puasa. Pandi, semoga dinilai ibadah ya. Oke, baik teman-teman, kita bertemu lagi setelah tadi malam. Kemarin sore sampai malam ya, kita dalam dinamika kelompok. Pagi ini saya jadi pengampu agenda satu ya, bela negara. Sebelum mulai, saya mau tanya nih, kalau Mbak Septia dari universitas mana kemarin? Septia kuliahnya universitas apa? Kemarin di Di mana, Mbak? Unhas, Ibu. Oh, Unhas. Ngambil Unhas, jurusan apa? Unhas. S1 Fisika. Oh, S1 Fisika. Oke. Pandi? Pandi di mana? Izin Bu di Gorontalo, di Universitas Negeri Gorontalo. Oh, ya, 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 ya. Kapan lulusnya? Sudah berapa lama lulus? Sudah lama sih 2017. Oke. Bagus. Di Gorontalo UNG saya punya teman Pandi. Dia di Hmm. dosen di Fakultas Kedokteran. Oh, saya ini Bu, tapi kalau untuk saya lulus itu belum dibuka fakultasnya itu, fakultas kedokterannya belum Oh, dibuka. Kan belum lama itu Bu dibuka. iya. Ya, Mm, belum mm, lama mm, mm. jadi. Oke. Sri Mulyani di mana kemarin? Di Universitas Negeri Gorontalo juga, Bu. Oh, kenapa semua lari ke sana, Sri? Karena apa namanya? eh cepat, Bu, di sana. Ada kapalnya. Oke. Terus Oh, iya ya. aksesnya Daripada ke Palu cepat. ya. Ya, Mm-mm. Oke, Satria di mana Satria kemarin? Izin Ibu, saya dari STIMIK Bina Mulia Palu Ibu. Oh, ente ini orang Palu dan Satria. Hmm. Pandi, banyak haratnya ini Satria ini ya. Orang Palu tuh banyak haratnya. Yang banyak juga anunya Bu, banyak juga umpannya. Iki di mana Iki? Wis mulu, Bu.
Oh, Luwuk. Oke. Unismu Luwuk. Tahu nggak kemarin ada meninggal dosennya kalian Isma Dombana? Beda fakultas mungkin ibu. Ya, jadi ada dosen Unismu meninggal karena leukemia, teman-teman ya. Leukemia pada orang dewasa itu bisa terjadi dengan gaya hidup. Hati-hati ya. Perokok-perokok yang tidak menjaga diri ya dari paparan apa ya? Toksik-toksik nih, hati-hati begadang, rokok ya. Pandi berhenti ku main game, Pandi. Riri, Mbak Riri dari mana kemarin? Dokter Riri ini satu tim lagi kita. Dokter, Oh iya, kedokterannya di mana kemarin? Kedokteran gigi. di Muhammadiyah Yogyakarta, Oh, UMY, iya, UMY. Oke iya. dong. Zumratul Inayah. Kemarin dari mana lulusannya? Universitas Muslim Indonesia Makassar, Bu. Oh, Umi. Ya. Winda, Winda dari mana kemarin? Kelas Negeri Gorontalo, Ibu. Oke, sama ya. Mbak Yohana kemarin di mana? Iya. Saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Ibu. Oke. Baik, teman-teman ya. Eh, dengan kampus-kampus mentereng pastinya ya, teman-teman. Pagi ini saya mau share screen dulu materi kita tentang bela negara. Ini pertemuan perdana kita untuk materi ini, teman-teman ya. Sudah kelihatan di layar? Sudah Ibu. Udah, Bu. Oke, untuk agenda 1 ada sikap perilaku bela negara, teman-teman ya. Nah, pantunnya di skip aja nih. Ini juga yang kemarin ya, saya skip juga. Ibu izin Ini Ibu juga, mau menginfokan Ibu. ya. Ada teman kita Suryanti di jaringannya sedang bermasalah Ibu. Oh ya, Iya, dia bisa terus pakai handphone, Mas Satria? saya info dulu ke beliau Ibu. Sama Oke, Sadam juga sementara joining Zoom Ibu. heeh. Oke. Iya. Ya, baik teman-teman. Kemarin sebelum kita pembelajaran lewat Zoom ini sudah ada metode pembelajaran MOOC, ya. Apa yang saudara pelajari mengenai agenda 1 bela negara? Saya boleh dibantu apa yang teman-teman sudah pelajari dari bela negara? Saya stop share dulu. Sudah dibaca belum modulnya? Kalau belum dibaca modulnya, boleh deh secara sederhana apa sih bela negara menurut teman-teman ya. Septia, sudah baca modul bela negaranya? Iya, Ibu, sudah. Oke. Tolong buatkan komponen yang Mbak Septia ketahui tentang bela negara. Kalau yang saya ingat kemarin yang saya pelajari itu nilai-nilai dasar bela negara. Dia itu ada 5. Yang pertama dia cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Maaf Ibu, mute. Oh iya, terima kasih ya Septia. Iya. Selanjutnya Dokter Riri nih. Dokter, udah dibaca belum tuh MOC-nya? Waktu MOC. Secara singkat saja, apa sih bela negara itu? Oke, masih skip ya Dokter Riri ya. Mbak Sri boleh? Bela negara itu apa? Menurut pemahaman kita secara sederhana saja, silahkan. Kalau menurut saya, Ibu, bela negara itu mementingkan kepentingan negara dan kepentingan berbangsa dan bernegara, Bu.
Oke, Pandi gimana? Sejauh apa pemahaman Pandi tentang bela negara? Jadi Bu, untuk bela negara secara pribadi ya, Ya, menjadi masyarakat yang lebih baik sih Bu. menjadi masyarakat yang lebih Iya, baik. Ya, ya kan good answer. Oke, negara yang baik kan dimulai dari masyarakat yang baik. oke, keren. Oke, thank Kasih you. Bu. Ya, sama-sama. Mas Adam, sejauh ini apa pemahaman tentang bela negara? Kalau untuk saya sih Bu, bela negara ini kan tidak selalu apa seperti harus angkat senjata ya Ah, dalam benar-benar. kehidupan sehari-hari sih. Kalau untuk di dunia pekerjaan sih kita sebagai CPNS lah harus apa selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaan, bekerja secara sungguh-sungguh. Saya kira itu saja sih Bu. Oke, terima kasih. Zumratul Inayah, boleh dibantu? Bela negara versi Mbak Zumratul. Kalau menurut saya bela negara salah satunya taat hukum, Bu. Dengan kita taat Oke. hukum mencerminkan kita cinta tanah air. Oke, terima kasih ya. Baik, teman-teman. Semua jawaban memang saya mintanya secara sederhana dan luar biasa ya. Pemahaman teman-teman tentang bela negara ini udah sampai tidak harus mengangkat bambu runcing ya. Oke, rekan-rekan sekalian, proses pembelajaran kita ini kenapa sih ada Latsar CPNS ya? Ternyata dasar kebijakannya itu kuat sekali ya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ada pula Peraturan LAN ya Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, perubahan dari Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian ada Keplan ya, dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding assessment ya. Harapannya untuk apa ya? Pastinya Latsar CPNS ini ingin membentuk karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugasnya. Jadi nggak boleh melipir ke tugas yang lain-lain dulu ya. ASN yang profesional itu adalah yang sangat mengetahui peran dan fungsi tupoksinya. Latar belakang dia masuk, latar belakang dia bekerja sehari-hari, harapannya bisa menjadi ASN yang profesional, yang hafal sekali bagaimana dirinya di tempat bekerja. Nah, ini nanti teman-teman tentang kurikulum, kompetensi dan sasaran pelatihan dasar CPNS ya, ada bela negara ya, kemudian habituasi, orientasi. Nanti kita lari ke kurikulum nih. Bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian fungsi ASN menurut pasal 10 ya. Bagaimana ASN itu harus menjadi pelaksana kebijakan publik ya, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Ingat, ASN itu posisinya selalu netral, teman-teman, tidak boleh berpihak pada kubu manapun. Sedangkan sasaran yang diharapkan nantinya PNS profesional yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Mohon digarisbawahi, kita ini pelayan masyarakat, teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi, tetap respect dan hormat sama masyarakat bagaimanapun kelasnya. Tujuan pembelajaran kali ini, teman-teman, membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Amanat pembelajaran sendiri menyebutkan bahwa seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik, ya, pada kemampuan praktik.
Kemudian, untuk indikator hasil belajar, menjelaskan wawasan kebangsaan, nilai-nilai mendasari sikap perilaku bela negara, menjelaskan analisis isu kontemporer, dan melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa, agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Sama seperti yang semalam ya, ada target capaian pembelajaran agenda 1 dari tahu, mau, hingga mampu. Tahu, tahu secara teori, sejarah, regulasinya bagaimana. Mau, ya ini mau memiliki atau mengembangkan semangat, motivasi, dan gairah, juga mampu mengimplementasi. Konsepsi wajib bagi ASN, konsensus dasar berbangsa dan bernegara ada 4, teman-teman, yaitu Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai dasar bela negara, wawasan Nusantara, kewaspadaan nasional, dan ASN berakhlak. Jadi selamat datang ya, selamat terpapar dengan kembalinya ilmu-ilmu pendidikan kita saat SD nih. Ya, kembali rupanya yang ditanamkan saat SD masih bisa melekat pada diri kita. Mungkin ditambah tinggal ASN berakhlak ya. Oke, teman-teman. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Wawasan kebangsaan dan bela negara, teman-teman, yakni kita harus mengenali dengan baik hingga Anda tulus mencintai, maka Anda akan antusias dan ikhlas untuk membela serta mengelolanya, ya. PNS profesional itu punya visi dan tujuan negara. Jadi kita nggak boleh bikin visi sendiri, Mas Pandi ya. Harus selalu ingat nih bahwa kita selama masuk di ASN sudah mulai diatur oleh negara. Gerak-gerik kita pun diatur oleh negara. Kenapa? Agar citra kita sebagai ASN tidak rusak, teman-teman ya. Mengurangi kalimat-kalimat dengan sarkasme, nada yang keras ya, kemudian tertawa yang terbahak-bahak, itu pun juga bisa jadi cerminan. Yang membuat unggul adalah bagaimana kita bisa membawa citra kita ya dari ranah pribadi ke ranah sosial. Itu berat sekali karena pasti saya pikir ada beberapa peserta saya yang Gen Z, rata-rata biasanya introvert nih. Wawasan kebangsaan, teman-teman, adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Besar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ini sudah ada di modul, teman-teman. Saya pikir teman-teman harus punya minat baca untuk modul bela negara saat ini. Apa saja konsensus dasar berbangsa dan negara yang kita miliki? Pertama, Pancasila ya. Pancasila dengan nilai-nilai religius pastinya akan mengikat kita sebagai ASN. Aturan-aturan kita selalu kiblatnya pada nilai-nilai norma religius keagamaan kita ya. Ada nilai kekeluargaan dilambangkan dengan burung Garuda ya. Bagaimana sih kita dalam menuntaskan problem di kantor ya, problem di lapangan, bagaimana kita membahas antara perbedaan-perbedaan yang ada di kantor, pastinya teman-teman mulai kaget di bulan-bulan pertama ya, ternyata ada beberapa karakter yang tidak cocok dengan saya misalnya. Dengan Mbak Sri Mulyani, dengan Dokter Riri, ada karakter-karakter yang kurang srek. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan menganut nilai kekeluargaan. Kemudian selaras ya, dalam pelayanan terhadap masyarakat, tidak boleh membedakan teman-teman. Apa yang dibilang si Fulan punya privilege ya, si A punya privilege, kemudian kita bertemu dengan orang yang biasa saja, saya pikir teman-teman masih bisa bersikap adil dan selaras ya, seimbang. Nilai kerakyatan, bahwa sebenarnya teman-teman profesi ini dari satu sisi kita punya kebanggaan
untuk keluarga ya, untuk diri sendiri. Namun di sisi yang lain, waham-waham seperti itu tidak perlu kita gaungkan terlalu nampak, teman-teman ya. Karena banyak sekali masyarakat yang di bawah kita ya tidak boleh mengalami diskriminasi karena perbedaan job seperti ada gap di antara ASN dan bukan ASN. Begitu pula untuk nilai-nilai keadilan, teman-teman ya. Bagaimana saya berpikir bahwa untuk banggai laut yang lebih maju, pasti teman-teman bisa adil dan sama rata. Teman-teman yang baru diangkat pasti pernah mencicipi bagaimana sih ketika kita berada di fase sebelum menjadi ASN ya, sangat tidak enak bila diperlakukan tidak adil. Besar harapan tidak ada aksi balas dendam untuk hal-hal demikian, teman-teman. Untuk banggai laut ya, yang sebut tanah nondok mungkin ya, bisa lebih adil ASN-ASN-nya dalam memberi Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada nilai demokrasi, kesamaan derajat, nilai ketaatan hukum. Ya, jangan nanti udah temenan sama dokter Riri, tapi nanti kalau ngambil nomor antrian nggak pakai nomor antrian yang sebenarnya ya, udah pakai kolusi nepotisme nih, nggak boleh ya teman-teman ya, harus bisa taat sama aturan. Untuk Bhinneka Tunggal Ika ada nilai kepedulian, toleransi, nilai keadilan, nilai gotong royong ya. Wah, saya seperti diingatkan lagi ya, Bu. Iya, benar kita kembali pada materi-materi SD ya. Bagaimana nilai keadilan, nilai gotong royong, teman-teman. Di ASN itu sangat erat sekali pembahasannya. Kemudian ada nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, nilai kemandirian. Rupanya konsensus dasar berbangsa dan bernegara ini sangat mengikat ASN dari 4 komponen yang penting. Kemudian kristalisasi nilai akhirnya dapat apa? Ada 7, teman-teman. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis dan multikultur, kemudian patriotisme. Ya, wah ini pengingat saja teman-teman supaya kita tidak lari dari patron yang sudah disediakan. Oke, ini juga pengingat nih teman-teman ya. Rupanya beberapa poin-poin penting dari lambang, lagu, bahkan burung Garuda pun bisa mengingatkan kita kembali ke dasar ya, bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah merah putih. Ini pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jangan lupa ya, nanti Gen Alpha udah pada gede nanyain pada Gen Z ya. Itu apa sih maksudnya lambang bendera negara? Teman-teman, kembali lagi nih kita dibuka untuk flashback ke ilmu-ilmu sejarah. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa. Ini masuk dalam pasal 25 ayat 1 ya, nomor 24 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Untuk lambang negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Nah, jangan lupa ya. Ada perisai berup jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dianut juga pada pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Untuk lagu kebangsaan sendiri ya, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Nah nih teman-teman, dari semua yang sudah saya bacakan ya, rupanya tidak asal jadi ini Indonesia. Indonesia bukan madain satset-satset seperti mie instan ya. Banyak mengalami beberapa kali sejarah-sejarah yang sangat besar teman-teman dari kemerdekaan ya, bahkan sampai hal terkecil ya. Kemudian eh, untuk menetapkan bendera kita selanjutnya kasus-kasus yang difilmkan ya, rupanya Indonesia terbentuk dari guratan-guratan luka, guratan-guratan perjuangan
penggagas kita di masa lampau. Salah rasanya kalau kita tidak bisa memperjuangkan Indonesia sampai akhir ini. Untuk nilai dasar wawasan kebangsaan sendiri, ya, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kita bisa memiliki dasar wawasan kebangsaan, tekad bersama untuk berkehidupan, kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Meskipun pada akhir-akhir ini, di minggu-minggu ini, ada beberapa provinsi yang memang sangat mencekam statusnya, teman-teman ya. Pandi, dengar yang Palopo terbaru? Izin Bu, belum dengar. Wah, siapa yang udah dengar berita tentang panas riuhnya Palopo? Pak Sadam, izin. Ya soal banjir ya Bu, soal banjir. Ah, salah. Ada lagi yang tahu? Palopo, Palopo. Luwu. Pernah dengar Yang di berita terbaru? yang di blokade Bu ya, yang di blokade Sat- jalan itu. Nah, blokade jalan. Ya, Konon kabarnya blokade jalan. ya tersinggung karena ucapan gubernur ya. Iya iya. Katanya Palopo mau keluar dari Makassar. Kenapa ndak sekalian keluar dari Indonesia? Nah, ucapan itu rupanya yang menyulut emosi orang Palopo. Akhirnya diblokade seminggu, masyarakat udah nggak bisa lagi ya karena ada suplai sayuran, suplai Pertamina terhenti semua ya teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang lagi ricuh ya. Banyak yang mulai menyulut kedamaian Indonesia. Yang di ujung timur sekali, provinsi kita di ujung sana, apa? Papua tuh, masih ya Pak Sadam ya? Iya Bu, konflik. Masih ya, konflik KKB masih ingin memisahkan diri. Besar harapan ya teman-teman ASN yang di sini jangan mudah terprovokasi. Apapun harus mengingat fungsi kita sebagai perekat teman-teman ya. Di angkatan kemarin ada yang dari Yogyakarta terangkatnya di Morowali ya, ada yang dari Kendari terangkatnya di Morowali. Nih bahwa sebenarnya tidak bisa kita mengklaim daerah kita milik kita, teman-teman ya. Justru kita bersyukur ada SDM yang lain yang bisa eh, tinggal dan bekerja di tempat kita. Dikurangi rasa untuk memecah belah teman-teman ya. Jangan sampai tersulut dengan provokasi-provokasi yang tidak penting. Kemudian teman-teman, cinta tanah air dan berbangsa, luar biasa. Demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat yang adil dan makmur. Nih, rupanya ada nilai dasar wawasan kebangsaan yang sangat humanis, yang sangat membuat kita untuk sangat mencintai Indonesia. Dasar hukumnya banyak sekali ya, ada pengertian dan nilai-nilai bela negara. Apa saja yang mengikat? Ada pasal 27, teman-teman ya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Definisi upaya bela negara, definisi bela negaranya ya. Setiap sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada rumusan nilai dasar, teman-teman. Cinta tanah air, ya. Sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Ini untuk indikator nilai-nilai bela negara, teman-teman, sangat banyak ya. Banyak sekali, dan itu juga ada di modul ya. Bagaimana sih cinta tanah air ya, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemarin ada yang dengar berita, teman-teman, bahwa ada 3 desa di Kalimantan yang mulai terjadi pergeseran patok antara Malaysia. Pernah dengar? Oke, besar harapan teman-teman bisa mengupdate informasi melalui sosial media ya. Jadi ada 3 desa di wilayah Kalimantan. Kalimantan apa ya itu? Saya kurang update. 3 desa yang secara tidak langsung kita berikan cuma-cuma karena terjadi perubahan patok tanah nih. Titik koordinat negara Malaysia berubah. Jadi kita sudah ngiklasin ada 3 desa ya teman-teman.
Kemudian semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, pastinya satu, tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat, memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan hak asasi manusia, mempraktekkan clean and good governance dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menerapkan jiwa semangat dan nilai kejuangan 1945, memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat siapapun dan dari manapun. Saya stop share dulu. Teman-teman, boleh nggak saya dibantu tentang pada saat modernisasi seperti ini, salah satu bentuk bela negara kita apa? Satu orang satu, boleh ya? Satria, silahkan. Saat ini udah sangat canggih nih kehidupan kita. Salah satu bentuk bela negara kita gimana, Satria? Gini Bu, untuk tidak tersulut, eh, tidak termakan hoax Ibu ya, jadi tidak terprovokasi dengan maraknya mungkin sekarang lagi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, jadi mesti berpihak, tidak boleh berpihak dan ini bersikap netral, tetap cinta tanah air Ibu. Oke, Mas Adam, boleh saya dibantu? Untuk sekarangnya Bu, karena mungkin era digitalisasi ya, jadi untuk eh, masing-masing individu tuh berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa memajukan kompetensi ya di bidang digitalisasi sesuai dengan basic eh, pendidikannya. Oke, terima kasih. Mbak Yohana, kira-kira di era yang sangat modern ini, bagaimana sih salah satu bentuk bela negara? Baik, Ibu. Sebelumnya saya sependapat dengan Kak Satria, karena di era sekarang kan era digitalisasi dan banyak hoax. Jadi kita mungkin bisa, eh, sekarang kan lagi viral-viral jadi konten kreator ya, Bu. Mungkin kita bisa bikin konten tandingan. Kalau ada hoax itu, mungkin kita bisa buat konten gitu yang mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar. Kalau misalnya kita tahu bahwa kejadian tersebut itu tidak betul begitu, Bu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, Riki. Iki kira-kira apa, Ki? Salah satu bentuk bela negara. Ya, Ibu. Kalau saya mungkin sama dengan Kanda Satria sama Kak Yohana terkait kalau kemudian mungkin tadi jangan termakan hoax. Kalau menurut saya jangan menyebarkan hoax. Itu yang paling penting. Oke, bagus ya. Anak-anak muda kita, teman-teman ya, mungkin Satria udah lama di Banggai Laut nih, nggak lagi melihat fenomena di Kota Palu nih ya. Kota Palu ini sekarang HIV-nya tinggi, teman-teman ya. Salah satu jembatan penularan adalah lewat LGBT. Nah tuh, Palu mulai siaga satu untuk HIV/AIDS ya, teman-teman. Jadi Gen Z, milenial, Alpha ini mulai goyang ya. Mereka FOMO terhadap pergaulan-pergaulan yang sangat bebas di era sekarang ya. Kalau mau lihat di sosial media ada TED namanya. Itu kalau mau dibuka algoritmanya malam tuh untuk Kota Palu, wah mereka sudah berani mengekspos ya kecenderungan tentang apa ya sikap mereka yang saling menyukai sesama jenis tuh udah mulai berani. Nah, ini juga salah satu ya. Konon kabarnya ketika suatu negara kalian tidak bisa serang menggunakan perang yang semestinya, mereka akan memasukkan nilai-nilai yang buruk agar generasi mudanya goyang. Nih, penting sekali ya. Tentang vape, nge-vape itu ya. Nge-vape itu sebenarnya lebih berbahaya daripada rokok. Tapi di kota-kota, apalagi di Palu, vape sekarang bahkan di-endorse sama influencer. Ya. Kemudian minum minuman keras, ya. Kemudian kebebasan-kebebasan yang tidak memiliki aturan ya. Orang tua sekarang mulai dilenakan ya, tidak apa-apa, ini usianya mereka, padahal salah sekali ya. Karena orang-orang di luar ingin anak mudanya bobrok dulu, teman-teman. Ya, kasihan adik-adik kita. Bahkan ada yang masih muda sudah
maaf, sudah terkena HIV ya, akhirnya dia suicide ya, bunuh diri. Jadi ini yang penting, teman-teman harus saling mengingatkan di ranah-ranah terkecil ya. Oke, saya share screen lagi karena saya pikir teman-teman sudah bisa memahami alur ini. Silahkan difoto penugasan kita. Ntar dulu. Jadi ada tugas sebelum kita masuk ke nilai mana ya tadi? Apa kelewat ya? Oh ini. Ya, silahkan. Tugas kelompok kita ya. Tolong dijabarkan nih sikap dan perilaku nilai dasar bela negara mana yang tidak diterapkan atau dilanggar oleh pelaku. Kelompok A korupsi, kelompok B illegal logging. Nanti saya serahkan ke Mas Satria untuk bagi kelompok. Boleh Mas Satria? Siap, Bu. Oke. Jadi ini nanti kita paparkan di pertemuan selanjutnya kalau masih ada waktu ya. Silahkan, nanti dibuat nih kelompok korupsi dan illegal logging. Korupsi dan illegal logging ini sifatnya sungguh problem sepanjang hayat ya. Korupsi nggak bisa habis, illegal logging ya, Aceh, Tamiang, Medan ya. Wah, kasus-kasus yang sangat bikin ngenes hati-hati kita, teman-teman. Eh, Habislah Indonesia ya, kasihan. Hewan-hewan yang sangat langka sudah mulai habis ya, pohon-pohon habis nih illegal logging ya. Pokoknya bahasa Palu ambil semua Jo ya. Ambil semua Jo, nanti kamu dapat juga di akhirat ya. Besar harapan anak cucu kita masih bisa melihat hijaunya kebun kopi. Nih ya, birunya banggai laut luar biasa ya. Langit biru, air lautnya biru, ikan-ikan langka masih ada. Jangan ada bom-bom ya. Oke, kita lanjut teman-teman untuk analisis isu kontemporer ya. Ini adalah beban kita, ya ini satu menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, dan menerapkan teknik analisis isu menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, teman-teman, saya tolong dibantu tulis di room chat kita minimal 3 kata ya, yang kalian ketahui tentang isu secara sederhana. Oke, silahkan. Berarti ada 11 orang. 11 jawaban di room chat. Isu secara sederhana itu apa sih? Gitu. Banjir, silahkan. Apalagi? Silahkan. Apalagi? Silahkan coba dipikir-pikir. Isu itu apa sih sebenarnya? Baru 2 orang? Ayo, coba pikir dulu. Apa sih isu itu? Silahkan diketik ya. Ibu, maaf ini pengertian isu. Iya, isu secara sederhana. Isu itu apa kira-kira? Secara sederhana saja, baru 4 orang. Isu itu apa sebenarnya ya? Coba. Ayo, dari 11 baru 4. Oke, ayo baru 6 orang. Oke, isu itu apa sebenarnya ya? Isu berarti sesuatu yang lagi baru 9 orang. 2 lagi nih, 2 orang lagi. Isu itu apa ya? 1 orang lagi. Siapa yang merasa belum? Coba kita buka ya. Isu itu dari Riri banjir ya. Riki isu itu masalah ya.
Isu itu permasalahan ya, dari topik bahasan Satria ya. Yohana, isu itu fenomena. Kemudian Supandi, sesuatu yang sedang terjadi, bagus sekali ya. Isu itu apa? Masalah yang diperdebatkan, benar ya. Semua masuk ini ya. Sesuatu yang dibicarakan ya. Keadaan yang berkembang di masyarakat. Ih, mantep lah. Suatu informasi ya, benar. Jadi semuanya benar. Berita saat ini ya, aduh akhirnya dilengkapi oleh Suryanti ya, berita saat ini. Isu itu yang lagi viral ya. Coba kita lihat. Oke, saya coba dulu. Apa itu isu? Ya, baik. Kita masuk pada pembelajaran kali ini yang sudah saya bahas tadi ya, teman-teman. Isu itu kalau kontemporer, isu adalah sesuatu yang lagi diperbincangkan, dipermasalahkan, kabar burung boleh masuk. Sekarang kontemporer apa? Sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Berarti isu kontemporer ini maksudnya permasalahan yang lagi vibes, yang lagi vibe-nya lagi hype sekali, lagi in sekali masalahnya. Oke, teman-teman. Pada agenda 1, teman-teman akan diwajibkan untuk membuat rancangan aktualisasi. Ya, rancangan aktualisasi. Kita lihat satu persatu. Masalah yang dikedepankan dalam membuat rancangan aktualisasi, teman-teman, ya. Teman-teman harus menggunakan APKL. Ini boleh dicatat-catat ya. APKL ya ini apa? A, aktual, masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Jadi di agenda 1, teman-teman sudah mulai disuruh merancang isu kontemporer yang sedang terjadi di instansi masing-masing. Isu itu nanti akan diangkat untuk dijadikan aktualisasi habituasi. Oke? Pencapaian teman-teman dalam Latsar CPNS ini akan dituangkan pada aktualisasi. Kita masuk pada momen bagaimana sih kita masuk pada stase bagaimana sih membuat rancangan aktualisasi. Yang pertama, teman-teman, yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman tahu masalah yang dikedepankan. Bu, seperti apa masalah yang dikedepankan? Prinsipnya ada 4. A, aktual. Ya, masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Itu teman-teman mulai cari tuh di kantor. Masalahnya apa ya? Selanjutnya, 2, P. P-nya apa? Problematik. Ya, problematik ini, teman-teman, mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Jadi, teman-teman harus ketika mendapatkan problemnya, mulai mencari ya, apakah permasalahannya perlu dicari penyebab dan pemecahannya? Oh, perlu kayaknya. Nomor 3, kehalayakan. Ya, ciri-ciri isu kontemporer yang harus teman-teman cari adalah dia memiliki kehalayakan. Apakah menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. Nah, tuh ya. Kemudian K ya. Sebenarnya ini layak ya, cuman ini kelayakan. APKL, ingat ya, APKL aktual ya. Kemudian problematik, kehalayakan dan layakan. Apakah isu yang teman-teman cari bersifat logis, pantas, realistis, dan pembahasannya sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi dalam mengangkat isu yang sedang in di kantor teman-teman, tidak boleh isu keuangan, ya itu tidak boleh. Jangan teman-teman narik isu keuangan. Nanti ranahnya udah luas teman-teman ya. Silahkan dicatat ini.
Jadi sudah bisa nih cara mencari masalah yang dikedepankan, prinsipnya ada 4. Aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sampai di sini paham teman-teman? Mas Adam boleh paham? Iya, Bu. Yes, Oke. paham, Pak. Ya, Mbak Anti, Suryanti paham? Boleh? Iya, Bu, paham. Oke, kita next ya. Nah, setelah menarik isu kelayakan nih teman-teman, dibuat dalam bentuk tabel ya. Buat dalam bentuk tabel, isunya boleh lebih dari 3, boleh. Kalau lagi problem di kantor lagi banyak, boleh lebih dari 3 ya. Boleh lebih dari 7 kalau memang lagi banyak. Kemudian apa? Kita buat tabel. Tabel ini isu atau masalah, misalnya nomor 1, penyebaran berita hoax. Nomor 2, tingginya kasus COVID. Ya. Nomor 3, merebak kasus korupsi. Nah, itu semua dimasukkan pada kolom isu atau masalah. Untuk aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, teman-teman menggunakan penomoran skala Likert. Ya, sangat besar kita beri angka 5, untuk sedang angka 4, 4 besar ya, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Pastinya dengan mengacu kepada APKL di awal tadi. Ya, misal nih, coba saya tunjukkan. Nih contohnya. Misal, rendahnya bla 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 ya, belum adanya ya, lambatnya, tingginya, banyaknya. Jadi semua dalam isu-isu itu langsung pada kekurangannya yang ditampilkan ya. Rendahnya cakupan pengunjung poligigi untuk dokter Riri ya. Belum adanya alat bantu yang bisa memudahkan jumlah tamu yang berkunjung di dispora misalnya ya. Jadi semua harus dalam bentuk yang pertama kita cantumkan kekurangannya. Kemudian teman-teman, untuk kita melihat sesuai dengan pengertian APKL tadi. Misalnya banyaknya hoax. Aktualnya ya, saya boleh ada ngambil gambar nggak tadi ya? Untuk aktual nih misalnya, untuk aktual banyaknya hoax. Nih, dia kita beri angka 5 ya, karena sesuai pengertian aktual tadi, apa pengertiannya? Masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Nih, rupanya itu ya. Yang kedua, kita cari lagi. Aduh, maaf teman-teman. Nih, P-nya apa? Problematik tidak tentang banyaknya hoax? Dia problematik atau tidak ya? Mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab atau pemecahannya. Kehalayakan, ya, apakah menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. Kalau misalnya Mbak Zumratul merasa ini penting, ya kita beri dia skala Likertnya 5 ya, dari 7 problem yang teman-teman angkat. Selanjutnya, setelah semua dinilai, misalnya teman-teman harus melihat pada total, ya. Komponen apa isu yang paling tinggi itu yang teman-teman angkat sebagai isu aktualisasi. Oke, misalnya nih banyak korupsi. Dari aktual merugikan, sangat problematik, merugikan halayak ya, kelayakannya juga bersifat logis dan pantas sesuai dengan tugas dan wewenang. Berarti nilainya 20.
Ini nanti berarti banyaknya korupsi yang teman-teman akan angkat pada aktualisasi diri dan habituasi, ya. Oke? Sampai sini paham, teman? Oke. Paham Ibu? Kalau sudah paham, ya, gimana? Ada yang belum paham? Paham Ibu, paham. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Kalau di sini ada dua angka tertinggi, ya, kita tutup dulu 20 ini, ada dua angka tertinggi. Setelah teman-teman membahas isunya menggunakan APKL, bila jika dari APKL mendapatkan nilai total tertinggi lebih dari 1, maka lanjutkan penghitungannya menggunakan USG, ya, gunakan analisis USG. U untuk urgent, ya, besarnya dampak masalah jiwa manusia. S untuk serius, ya, mendesak, apakah sifatnya mendesak, banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani masalah. Yang terakhir grow, ya, bagaimana pertumbuhan. Perkiraan akan bertambah buruknya keadaan bila masalah itu terjadi. Jadi kalau dalam penghitungan di APKL teman-teman mendapatkan 2 atau 3 isu yang nilainya sama, silahkan lanjutkan untuk menganalisanya menggunakan USG. Ya, menggunakan USG. Oke, sampai sini boleh teman-teman? Masih bisa ditangkap? Masih bisa ditangkap? Bu. Oke, ini contohnya. Dibuatkan tabel lagi dalam laporan aktualisasi, ya, masalah. Berarti kalau tadi ada 2 masalahnya, masukkan banyaknya korupsi, tingginya penyebaran COVID. Misalnya, ini contoh ya teman-teman. Kita hitung lagi menggunakan skala Likert. Bagaimana U-nya, ya, urgennya. Banyaknya korupsi sepertinya lebih rendah daripada tingginya penyebaran COVID. Ya, urgen, besar dampaknya pada jiwa manusia, uang, produksi, dan reputasi. Pasti penyebaran COVID nih yang lebih tinggi. Angka 5 untuk penyebaran COVID, banyaknya korupsi, ya kita hitung saja mungkin di bawah dari 5. Kemudian S, serius ya. Korupsi banyaknya apakah sifatnya mendesak ya, banyak waktu yang tersedia untuk menangani masalah. Oh ya, kalau COVID lebih banyak lagi. Kita beri angka 5 lagi. Grow, pertumbuhannya ya. Kalau korupsi pertumbuhannya lumayan lambat teman-teman karena masih mau mencari by system ya. Tapi kalau COVID kita bersin saja udah tular. Berarti pertumbuhannya ya, ketika kita tidak tangani bisa berdampak lebih buruk, lebih duluan COVID daripada korupsi, teman-teman. Boleh? Oke. Sampai di sini kita total. Di total kemudian diurutkan peringkatnya. Siapa yang juara 1? Oh, ternyata dari 2 isu masalah yang sama tinggi nilainya menggunakan APKL, saya bagi lagi dari APKL ke analisis USG, saya temukan bahwa tingginya penyebaran COVID menjadi peringkat pertama. Berarti ini yang harus saya angkat. Oke. Sampai sini paham, teman-teman? Paham ya? Mau. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, untuk Ya, isunya ini minimal berapa Bu ya? Untuk isu ini. iya. Salah. Isunya begini, kalau lagi banyak-banyaknya masalah di kantornya, Mas siapa yang bertanya tadi? Tolong saya dibantu. Satria Ibu. Satria Siapa? Ibu. Satria? Ya. Ya, Satria, kalau isunya lagi banyak, ya nggak apa-apa masukkan banyak. Ya, tapi 7 boleh. Ya, berarti banyak banget dong masalahnya. Ya, oke. Bu.
Tunggu sebentar teman-teman. 6, 2, 2, 6, 20, 028. Oke. Sampai sini paham ya? Kita next. Selanjutnya, setelah teman-teman bisa menarik satu isu dari, kalau di APKL sudah ada juara satu saja, tidak usah dilanjutkan ke USG, ya. Selanjutnya, teman-teman, silahkan membuat diagram fishbone. Nah, diagram fishbone ini, isu utamanya teman-teman masukkan di kepala ikan. Ya, masukkan di kepala ikan. Masukkan di kepala ikan untuk diagram fishbone. Di diagram fishbone ada 5 tulang yang teman-teman harus pecahkan problemnya. Isu utama misalnya, tunggu sebentar, aduh. Oke. Tunggu sebentar, teman-teman. Boleh barangkali Pan dilanjutkan. Pagi ini. Ya, lanjut. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Aduh, batuk flu ini benar-benar menguras paru aku ya. Nah, kita lanjut pada diagram fishbone, teman-teman. Di diagram fishbone ada skill, ada supplier, ada sistem, surrounding, and safety. Setelah isu utama teman-teman masukkan ke dalam kepala ikan, untuk skill, skill apa? Keterampilan. Misalnya nih, problem apa sih dalam penyebaran COVID yang meningkat ini yang dimiliki dari sisi skill? Rupanya satu, misalnya satu, kurangnya pemahaman tenaga medis. Ya, silahkan masukkan dalam skill. Kemudian, dua, kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Masukkan juga di tulang skill. Selanjutnya, untuk supplier dipilah lagi. Dalam peningkatan kasus COVID, kira-kira apa yang menyebabkan supplier atau pemasok? Misalnya, kurangnya ketersediaan APD, ya. Kurangnya alat cuci tangan di tiap-tiap kelas, misalnya, di tiap-tiap ruangan. Itu untuk supplier. Kalau sistem apa? Sistem ini yang menyangkut regulasi ya teman-teman, menyangkut dokumen, SOP ya. Kalau untuk guru mungkin kurikulum ya. Surrounding apa? Misalnya, tunggu sebentar teman-teman. Aduh ya Allah, ini benar-benar ya luar biasa. Mana sih? Oh, ketinggalan deh. Nah, teman-teman, surrounding misalnya apa? Masih banyaknya masyarakat yang berkerumun.
ya, tentang lingkungan, masih tingginya persebaran COVID karena kalau untuk masalah geografi misalnya musim hujan. Untuk safety apa? Ya, perlindungan, masih kurangnya perlindungan tenaga medis. Oke, sampai sini bisa teman-teman? Sudah bisa memahami atau menggunakan metode metode Fishbone ini dengan 5M 1W. Gimana teman-teman? Sampai sini bisa? Maaf Ibu. Tuh, Bisa Ibu, bisa. Ya, tunggu sebentar saya refill tisu dulu teman-teman. Oke, sudah sampai sini teman-teman? Sampai di Fishbone ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya Ya, mau bertanya ya mengenai silahkan. poin yang di apa surrounding itu maksudnya itu seperti apa? Oke, surrounding di sini ya, misalnya kasus kita tadi tentang peningkatan COVID, di sini adalah surrounding lingkungan, Pak. Bisa jarak Surrounding. ya, kebiasaan masyarakat ya, tinggi atau rendahnya capaian, lingkungan, pokoknya lingkungan yang jorok misalnya. Kalau di kasus tadi, jauhnya jarak pasien dengan puskesmas, boleh ya. Kebiasaan masyarakat yang suka berkumpul. Surrounding ini lingkungan tapi dalam konteks sosial masuk, Pak ya. Oh, berarti Kemudian, Ibu kalau ya Ibu, gimana? berarti Ibu kalau kemudian kami yang kemudian teknis bisa Heeh. mengangkat isu sosial yang ada di lingkungan kantor situ ya? Boleh, Bisa ya? iya, Boleh ya? bisa. Oh iya. Yang Oke, oke. penting, tulangnya tetap mengacu pada kepala ya, Pak ya. Pak Ya, Sadam siap, ya. siap. Iya, iya. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Oke, untuk safety sendiri ya, bagaimana keamanan? Kalau tentang kasus tadi, kurangnya penggunaan APD boleh, kurangnya ketersediaan alat cuci tangan, itu untuk kasus isu utama ya. Tapi kalau Pak Sadam tadi isu utama, Pak Sadam di instansi mana? Di PBJ, Bu. Oh, ya, boleh nanti untuk terkait isunya diangkat dulu isunya nanti bisa dibuat kayak surrounding lingkungannya diisi dulu, safety-nya diisi dulu, nanti dikonsulkan ke saya ya Pak ya, biar Iya, bisa Bu, kita lihat sama-sama. karena saya lihat juga kalau di PBJ ini banyak isu tapi agak sensitif, Bu. Ah, iya benar sekali. Oke ya. Ah, Nanti di iya, Bu. pertemuan kedua, teman-teman, ini pertemuan pertama, tugasnya nanti teman-teman mulai buat rancangan aktualisasinya. Di pertemuan kedua, kita sudah mulai pemaparan. Boleh ya, teman-teman? Oke, Boleh, Bu. kita lanjut, baik. Setelah kita menetapkan diagram fishbone, yang kita tetapkan selanjutnya adalah membuat alternatif pemecahan masalah. Nah, untuk alternatif, oke, siapa yang raise hand? Ricky gimana? Ya Ibu, saya balik lagi ke yang masalah APKL tadi Bu. Di Gimana? bagian kekalayakan, ini kan Heeh, untuk kepentingan orang banyak. heeh. Kalau kemudian ini kepentingannya hanya internal kantor bisa, Bu. Boleh. Kan Ya, masuk kepentingan orang banyak juga. iya, Tapi bukan dalam arti kepentingan orang banyak itu harus masyarakat di luar kantor, di dalam kantor boleh. siap Ibu, makasih. Oke. Ada lagi, teman-teman?
Nah, sebelum lanjut nih, kita masuk pada alternatif pemecahan masalah. Teman-teman harus membuatkan tabel juga ya. Adinomeri, kemudian penyebab masalah ya. Penyebab masalah tadi isu-isu tadi ya dalam tulang ikan tadi. Masukkan pemecahan masalah atau ide gagasan kegiatan. Clue-nya adalah pada masalah ide gagasan harus menggunakan kata kerja. Melakukan, menyusun, membuat ya, menguraikan, memperbaiki ya, pokoknya kata kerja. Oke? Nah, tugas individu silakan difoto ya yang tadi untuk penugasan individu. Kalau yang illegal logging dan korupsi tadi kelompok, ini individu. Silahkan dibuat. Difoto ini ya. Jadi program pelatihan dasar CPNS, angkatan, mata pelatihan. Tugasnya adalah menganalisis isu utama di tempat kerja dengan menggunakan alat analisa APKL. Jika skor tertinggi lebih dari 1, maka dilanjutkan dengan USG. Menganalisis penyebab masalah dengan fishbone, mencari alternatif pemecahan masalah. Sampai sini ada yang ditanya, teman-teman? Oke. Skor tertinggi ini Bu, skor yang sama ya Bu? Gimana, Mas? Skor tertinggi artinya skor yang sama. Iya. Kalau di APKL sudah ada hanya satu skor tertinggi, tidak usah kita lanjutkan dengan USG. Ya. Tapi kalau ini loh, di sini loh, Mas. Saya coba jelaskan ya. Nih. Kalau dalam APKL setelah Mas mengangkat isu, ini ada kan 7 nih ya, banyaknya hoax, narkoba, korupsi, terorisme, money laundry, illegal logging, penyebaran COVID. Kalau dari 7 itu hanya ada satu totalnya di sini, total ya 20 ini, berarti ini yang harus kita angkat. Tapi kalau dalam total dari penghitungan APKL dari isu yang diangkat itu ada misalnya 17, 17, 17. Ada 3 ya. Kita hapus dulu 20-nya. Misalnya 17-nya ini ada 3. Wah, ternyata ada 3 isu yang sama nilainya. Kita next menggunakan analisis USG. Yang 3 tadi kita masukkan dalam tabel analisis USG berdasarkan pengertian U. Sifatnya urgent tidak? Serius atau tidak nih? Mana lebih serius? Kasus 1 atau kasus 2? Terus grow, bagaimana pertumbuhannya kalau tidak ditangani dengan cepat? Kemudian di total dan kita tarik ranking lagi nih, juara 1 siapa, juara 2 siapa. Kalau kita hitung setelah di total yang tinggi adalah penyebaran COVID, berarti ranking 1 yang penyebaran COVID yang harus kita angkat. Menggunakan skala Likert penghitungannya dari 5, 4, 3, 2, 1. 5 paling besar ya. 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil. Bagaimana? Sampai sini bisa memahami teman-teman? Siap Ibu, paham Ibu. Oke, Pandi gimana? Aman Pandi? Aman Bu, aman. Oh iya Bu, Oke. izin untuk nomor nomor daftar hadir tadi ya. Itu kan kita belum dibagi tuh Bu. Bagaimana ya? Mohon infonya, makasih. Daftar hadir. Deh, Oh, yang dari PIC. dan yang tadi di slide berikutnya Bu, tadi yang pas penugasan kan ada itu Oh daftar ya, hadir. ini Nah, ya. itu mau di siapa itu? Ini ya. Ah Ya ya, udah, itu. nanti kan ya, yang penting nama ada kan? Nama, nomor Ada daftar hadir nama-nama. nanti tunggu PIC ya. Oh, siap. Tunggu PIC bagikan. Oke, saya lihat dulu terlalu banyak. Satria, pagi ini kita sampai jam berapa? Begini Bu, untuk jadwal kita sampai pukul Izin Bu. sampai jam 12 sih Bu. Untuk ini Bu, untuk yang Zoom-nya Ibu sampai jam 9, terus coffee break. Nanti setelah itu
asinkronus Ibu, izin. Jam Oh, 9 sampai jam 12. berarti asinkronus suruh belajar sendiri ya. Iya, di jadwalnya asinkronus Ibu, izin. Iya, oke, baik. Nah, sudah. Sampai sini kalau memang tidak ada yang ditanya, silahkan teman-teman saya stop share. Silahkan teman-teman mulai buat dulu. Ya, isu-isunya yang ada, coba diingat-ingat. Kan biasa udah ada yang 6 bulan, 7 bulan bertugas ya. Minimal udah kelihatan tuh apa problem-problemnya di instansi. Boleh buka Word-nya, ya, silahkan untuk mengisi dulu. Kalau memang ada yang kurang dipahami, sekalian masih bertemu dengan saya. Silahkan. Ibu mau bertanya, Boleh, silahkan. itu tadi yang di diagram fishbone kan ada sistem. Mm-mm. Kalau saya kebetulan di puskesmas, jadi contoh sistemnya itu seperti kayak tenaga kesehatannya, sarana prasarana atau seperti apa, Bu? Oke. Sistem ini berarti dia merujuk pada petunjuk teknis, Mbak, ya. Alur, SOP, regulasi, peraturan-peraturan, juknis, ya. Kalau di guru mungkin kurikulum, ya. Misalnya di sistem tadi dikatakan belum adanya petugas teknis penanganan COVID, ya. Belum adanya alur penanganan COVID. Jadi yang berhubungan dengan SOP, juknis, petunjuk, ya, regulasi. Mbak Zumratul mau ngangkat isu apa kalau di puskesmas misalnya? Kalau di puskesmas saya kan kebetulan di pulang masih belum terlalu eh, memadai Heeh. dari segi listrik. Terus banyak juga masyarakat yang masih lebih percaya ke dukun daripada ke tenaga kesehatan, Bu. Oke, mungkin regulasinya ya bisa merangkul dukun, tapi nanti dilihat dulu isunya Mbak Zumratul yang mau diambil apa, ya? Iya, Bu. Mm-mm. Kalau isunya udah spesifik, mungkin nanti di sistem bisa lebih terperinci. Apakah itu terkait regulasi, apakah terkait juknisnya, apakah terkait juklak ya, SOP. Boleh ya Oh, Mbak Jumradul? iya, Bu. Makasih. Oke, ya silakan dibuat dulu teman-teman.
Ada yang sudah buat? Satria? Yang gini Bu, masih sementara Bu. Oke. Mulai dulu dengan APKL-nya untuk menentukan. Mulai dipikirkan lagi, sepertinya di program saya itu ada problem ya. Boleh di bagian program teman-teman. Kalau memang tidak dapat bagian program, silahkan coba lari ke bagian depan tuh biasa pada alur pelayanan. Kayak kemarin Ibu Yuliana itu ya, katanya dalam tiap tahun tuh di bagian pekerjaan dan transmigran itu apa sih beliau ya, itu sampai 5 ribuan tuh yang numpuk. Nah, mungkin kalau di bagian depan pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat bisa perbaikan ya masalah-masalahnya. Ingat teman-teman, ketika teman-teman mengangkat isu ini harus dengan pemecahan masalah yang nanti harapannya teman-teman bisa mensinkronkan dengan era digitalisasi saat ini. Misalnya pemanfaatan barcode ya pada puskesmas agar pasien bisa mendaftar menggunakan handphone masing-masing atau edukasi menggunakan aplikasi ya atau membuat tontonan animasi tentang penggunaan APAR ya. Bila terjadi kebakaran di kantor boleh ya. Jadi kasus-kasusnya disiapkan dengan ide atau gagasan yang sifatnya bisa membuat teman-teman menjadi smart governance ya, bisa menjadi ASN yang smart terhadap era digitalisasi, bisa mengakrabkan antara solusi dengan problemnya. Solusinya ya kalau bisa menggunakan metode digital ya. Paling mentok-mentok kalau misalnya masih menggunakan banner, kemudian leaflet, itu masih bisa ditolerir teman-teman ya. Silahkan berinovasi. Misalnya, Bu, saya akan membagikan leaflet yang isinya tentang alur pelayanan, boleh ya. Jadi solusi-solusi yang diharapkan bisa bersinggungan dengan era saat ini, teman-teman. Jadi silahkan mengangkat problemnya, digambar dulu. Kalau masalahnya ini, saya akan membuat, misalnya, saya akan membuat menyortir data di kantor saya, kemudian memasukkan pada Google Drive. Nah, itu juga boleh. Boleh, teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Pandi, kira-kira sudah bisa problem apa nih kira-kira isunya? Isu-isu apa yang mau diangkat? Pandi. Pandi malah ngomong sendiri nih, Pandi nih anaknya. Pandi. Ya izin Bu. Ya, kira-kira isu apa yang kamu mau angkat, Pandi? Bisa saya share screen Bu untuk sementara? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Yang Boleh. sudah luar biasa, Ya, silahkan. ini sementara saja Bu. Heeh, Tapi ini Bu, untuk sekarang sih di kita di sini. Ya, jadi satu untuk heeh. kurangnya disiplin pelaporan data kita biasa. Saya kan di bagian perencanaan Bu. Nah, jadi biasanya kita Ya, minta data di bagian bidang-bidang atau di puskesmas. Biasanya nanti di list. Ya, main-main di last minute lah. Leisure time baru ngirim data. Terus yang kedua, belum adanya Monep PRTW dengan bidang-bidang dengan puskesmas.
Saya ambil pelajaran dari teman-teman dari Kabupaten Bantaeng. Itu di Bantaeng itu kepala dinasnya setiap hari Jumat maupun di dalam kantor ataupun di luar kantor dia akan lakukan Zoom meeting dengan kepala puskesmasnya untuk evaluasi itu Bu. Ya, sekian dari saya, makasih Bu. Saya izin stop screen. Ya, ini udah dapet masalahnya. Kalau bisa tiga, tiga ya Pandi, nanti bisa dihitung pakai APKL ya. Oh, tiga ya. Siap siap Bu. Iya, dia minimal tiga teman-teman supaya pada penghitungan APKL bisa bagus tuh hasilnya ya. Minimal tiga maksimal. Lebih banyak lebih bagus, Pandi. Oh Kamu ya 20 masukin Bu. 10 juga nggak apa-apa. Boleh, 21 juga boleh ya. Oke ya Bu, makasih Oke. izin Iya. stop share. Oke. Ada lagi yang udah progresnya seperti Pandi? Izin Ibu, boleh Ya, saya share juga. boleh, boleh, boleh. Hmm. Izin Ibu, ini kayaknya ini belum saya hapus dulu ini. Jadi kalau saya seperti sama dengan Pak Andi, sama-sama di instansi yang sama, cuma mungkin eh, beliau terkait ini administrasi. Kalau saya Oke. yang pertama Ibu ini eh, belum maksimalnya media publikasi instansi Bu. Jadi ada medianya sudah ada, cuma tidak maksimal penyaluran informasi. Jadi hanya sekedar ada saja begitu Bu, tidak dimanfaatkan secara maksimal. Terus kemudian yang kedua mungkin belum tersedianya sistem persuratan di instansi yang terkomputerisasi. Ya. Kemudian yang ketiga belum adanya informasi media belum adanya media informasi digital terkait pelayanan penerbitan surat rekomendasi atau izin praktik eh, operasional puskesmas atau eh, praktik tenaga kesehatan seperti itu Ibu. Oke, Untuk sementara sudah tiga mulai ini Ibu. terancang ya. Ha-ha. Ini bagus ya. Nanti kalau mau ditambahin problem yang lain juga isu-isu yang lagi naik juga nggak apa-apa. Nah, kayaknya kita udah Siap Ibu. di kelas besar ya. Baik, teman-teman, sampai bertemu lagi. Nanti ya, Pandi, kamu raise hand gimana? Ada yang mau ditanyain? Izin Pak Ahmad, Ibu, sudah bisa stop screen? Boleh. Siap, makasih.